Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Ya, pagi. Ibu, sebelumnya apakah Ibu masih ingat dengan saya? Ya. Masih ingat ya Bu ya, kemarin kita sudah berbincang-bincang mengenai masalah kesehatan yang sedang Ibu alami ya Bu ya. Ya. Jadi tujuan saya ke sini sesuai dengan kontrak kita kemarin ya Bu ya, saya akan melakukan pendidikan kesehatan Bu. Untuk waktunya itu sekitar 10-15 menit. Tempatnya di sini saja. Bagaimana Bu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia ya Bu ya. Jadi Ibu, di sini saya memiliki media yang akan membantu saya untuk menyampaikan materinya, yaitu lembar balik. Nah, sebelumnya apakah Ibu tahu mengenai penyakit hipertensi ini? Ya, tahu kalau nggak salah tekanan darahnya yang tinggi ya. Ya, betul Ibu. Jadi nanti untuk Penkes ini tujuannya agar menambah informasi Ibu atau pengetahuan Ibu mengenai penyakit yang sedang Ibu alami ya Bu ya. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan memulai untuk menjelaskannya Bu. Poin-poin halus sebutkan. Tujuan kan tadi udah Guys, garis besar. nanti saya akan menjelaskan mengenai bla 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 apa aja. Jadi nanti saya akan menjelaskan ya Bu ya beberapa mengenai pengertian, tanda gejala, faktor resiko, dan juga cara pengendaliannya. Nanti kalau misalkan ada hal yang tidak Ibu mengerti, Ibu bisa tanyakan ke saya. Dan nanti di penghujung Penkes ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ke Ibu sebagai bahan evaluasi ya Bu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai melakukan Penkesnya ya Bu. Ibu, jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi ini adalah suatu kondisi di mana tekanan darah pada dinding arterinya meningkat Bu, yang dimana kondisi ini sering disebut sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam karena gejalanya yang tidak jelas, karena gejalanya tuh bisa terjadi pada semua penyakit seperti pusing kan, semua penyakit biasanya kayak gitu ya Bu ya. Tekanan darah ini bisa dikatakan tinggi ya Bu jika tekanan darah sistolnya lebih dari 140 dan juga tekanan darah diastolnya lebih dari 90 Bu. Bagaimana Bu? Apakah ada yang mau Ibu tanyakan sebelumnya? Ada. Bisa saya lanjut ya Bu ya? Baik, selanjutnya di sini berdasarkan penyebabnya hipertensi ini dibagi dua Bu. Ada yang hipertensi primer dan juga ada hipertensi sekunder. Nah, untuk hipertensi primer ini yang dimana keadaan penyakit darah tinggi ini tadi ketahui penyebabnya. Nah, ini tuh paling banyak Bu dialami oleh penderita hipertensi. Itu presentasenya sekitar 90% Bu dari pasien yang menderita hipertensi. Nah, selanjutnya untuk hipertensi sekunder dimana penyebabnya itu karena kelainan pembuluh darah ginjal, dimana kasusnya ini biasanya lebih sedikit Bu dibandingkan yang primer. Presentasinya itu sekitar 10% dari penderita yang mengalami hipertensi. Saya lanjut ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini ada tanda gejala dari penyakit hipertensi. Salah satunya yang paling sering ini adalah pusing kepala ya Bu ya. Lalu selanjutnya ada mata kabur, rasa berat pada tengkuk atau nyeri gitu ya Bu. Selanjutnya ada perdarahan tiba-tiba dari hidung atau mimisan. Dan yang terakhir biasanya disertai dengan nyeri dada kalau misalkan kondisinya sudah berlanjut. Nah, dari beberapa tanda gejala di sini biasanya yang sering Ibu alami tanda gejala apa Bu? Pusing, terus mata kabur sama berat. Sama berat ya Bu ya. Berarti ada 3 ya Bu ya biasanya yang sedang Ibu alami. Baik, saya lanjut ya Bu. Nah, selanjutnya di sini ada pun faktor resiko yang dapat mempengaruhi hipertensi. Yang pertama di sini ada keturunan. Selanjutnya di sini ada umur, lalu ada stres, selanjutnya ada makanan tinggi lemak atau kolesterol, selanjutnya ada asupan tinggi garam, ada obesitas, merokok, dan minum alkohol, lalu kurang olahraga. Nah, biasanya yang paling sering itu sekarang karena kebiasaan hidup, gaya hidupku seperti asupan tinggi garam. Ibu misalkan Ibu sering buat ram ya Bu ya, pakai ikan asin. Kalau enggak Ibu kan baru beres Idul Adha ya Bu ya, banyak makan daging-daging, ini kan beresiko Bu, beresiko hipertensi. Ya, seperti itu Bu kurang lebih. Nah, Ibu kita lanjut ya Bu ya.
Nah, untuk komplikasi dari hipertensi ini ada beberapa Bu, kalau misalkan kondisinya berlanjut dan tidak segera ditangani. Yang paling sering ada di sini adalah stroke, yang dimana stroke ini bisa dibagi menjadi dua, ada stroke hemoragik dan juga stroke non hemoragik. Nah, selanjutnya ada bisa jadi ke gagal ginjal Bu. Selanjutnya setelah itu bisa jadi ke infark miokardium. Nah, untuk kondisinya kalau lebih parah itu Bu bisa ke enselopatik, lalu bisa juga ke gangguan saluran kencing, dan yang paling fatalnya itu dapat menyebabkan kematian Bu, seperti itu. Saya lanjut ya Bu ya. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai cara pengendalian hipertensi Bu dengan patuh, yang dimana P-nya itu adalah periksakan kesehatan secara rutin dengan mengikuti anjuran dokter. Jadi ibu bisa menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di sekitar ibu Bu untuk sering check up ya Bu ya. Selanjutnya untuk A-nya itu atasi penyakit dengan pengobatan teratur. Jadi ibu harus rutin minum obatnya ya Bu ya. Untuk T-nya itu menjaga tetap menjaga kebiasaan makan dan gizi seimbang. Jadi ibu diatur ya Bu ya pola hidupnya, pola makannya, gaya hidupnya seperti itu ya Bu ya. Jangan terlalu banyak makan tinggi garam dan juga tinggi kolesterol atau lemak. Nah, untuk U-nya itu upayakan aktivitas yang aman bagi hipertensi. Ibu misalkan ibu kalau mau olahraga boleh, tapi harus itu juga ya Bu ya, dilihat dulu kondisinya ibu seperti apa. Dan selanjutnya yang H yaitu hindari asap rokok, konsumsi alkohol maupun zat karsinogenik lainnya. Ibu sebelumnya kalau saya boleh tahu ibu, apakah ibu merokok? Tidak. Mungkin sekian ya Bu ya yang dapat saya sampaikan mengenai cara pengendalian penyakit hipertensi yang sedang ibu alami ini. Ya. Bagaimana Bu sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ya Bu ya. Baik, untuk memastikan bahwa ibu sudah memahami apa yang saya sampaikan atau belum, saya akan melakukan evaluasi ya Bu ya mengenai apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kalau saya boleh tahu Bu nih ya, faktor resiko apa saja Bu yang bisa menyebabkan hipertensi? Coba sebutkan 2. Faktor resiko itu bisa dari keturunan, bisa dari makanan yang tinggi asupan garam. Ya betul Ibu, nanti Ibu harus itu ya Bu ya, harus dikurangi. Baik Ibu, selanjutnya kan tadi saya sudah menyampaikan ya Bu ya untuk cara pengendaliannya dengan cara patuh. Coba Ibu kalau untuk P-nya itu apa Bu? P-nya itu periksakan rutin ya ke dokter atau setiap ada keluhan fasilitas kesehatan ya Bu ya yang di sekitar Ibu. Jadi Ibu harus sering ya Bu ya melakukan pemeriksaan. Baik Ibu, untuk penkesnya sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan rencana tindak lanjut ya Bu ya. Saya izin kontrak waktunya. Untuk rencana tindak lanjutnya saya akan melakukan senam hipertensi Bu. Untuk waktunya Ibu bersedia kapan? Besok bisa. Besok ya Bu ya. Besok jam berapa Bu? Jam 8. Jam 8 ya Bu ya. Baik, kalau begitu saya izin konfirmasi untuk besok kita akan melakukan pertemuan lagi ya Bu ya mengenai senam hipertensi. Dilakukannya besok itu sekitar jam 8, waktunya sekitar 10-15 menit ya Bu ya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat berguna untuk Ibu, agar Ibu bisa tetap menjaga ya Bu ya, menjaga kesehatan Ibu dengan cara pengendalian hipertensinya, mengurangi faktor-faktor risikonya juga ya Bu ya. Ibu sehat-sehat terus ya Bu ya, sampai ketemu besok. Assalamualaikum.